Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin memperkenalkan Guide to Export the Coffee to Malaysia dari UT Mitra Karya Tani. Next. Pertama, company profile. Dari UT Mitra Karya Tani itu ada di Prigen Pasuruan. Dia itu punya 20 hektar yang terdiri dari tanah tanya petani yang ada di Desa Leduk. Kemudian ada Pak Widi sebagai ketua, Pak Edi sebagai marketing. Next. Struktur organisasinya itu ada CEO, kemudian ada marketing dan operasional, kemudian ada divisi-divisi di bawahnya. Next. Untuk production prosesnya itu pertama perkebunan dari milik UTMT Karya Tani itu selalu diselimuti oleh sulfur setiap pagi. Kemudian ada pelepasan luwak secara liar. Kemudian UTMT Karya Tani itu mengambil basis dari luwak untuk diolah. Next. Produk itu ada lanang kopi, robusta dan arabica, kemudian ada luwak kopi, robusta dan arabica, ada specialty kopi, arabica dan robusta. Target market dari UT Mitra Karya Tani itu ada coffee shop sama mahasiswa dan pekerja. Next. Kenapa Malaysia? Karena di Malaysia itu punya pasar yang besar untuk kopi ledug. Karena di sana itu jumlah coffee shop, jumlah mahasiswa dan jumlah pekerja itu sangat tinggi, terutama di Kuala Lumpur. Untuk kompetitor di Malaysia yang paling utama yaitu ada next, ada Exotica. Itu udah paling besar di sana karena dia itu juga udah menguasai pasar internasional. Next. Kemudian ada kopi lokal di sana itu ada Oltan Coffee, Radik Sinergi dan Ahwat Coffee yang punya spesifikasinya masing-masing. Next. Kenapa Malaysia punya pasar yang potensial? Karena di sana itu punya di Indonesia dan Malaysia itu punya trade agreement-nya ada dua, itu AFTA sama APEC. Dan jarak antar negaranya pun nggak terlalu jauh. Antara pelabuhan pun nggak terlalu jauh, jadi biaya pengiriman nggak terlalu mahal. Dan import value-nya itu secara historis itu udah tinggi. Next. Selanjutnya itu dokumen untuk ekspor. UT Mitra Karya Tani sebagai badan usaha eksportir harus sudah berbentuk badan hukum, memiliki PWP, dan memiliki izin ekspor dari pemerintah. Selanjutnya ada dokumen yang perlu dipersiapkan perusahaan untuk ekspor ke Malaysia. Yang pertama, Commercial Invoice Form, Packing List, Delivery Letter, Certificate of Insurance, Bill of Landing, Export Declaration, dan yang terakhir, Certificate of Origin. Selanjutnya itu ada persyaratan packaging produk. Di Malaysia itu sudah memiliki standar packaging dan labeling sendiri. Nah, packaging yang sudah dipakai oleh UT Mitra Karya Tani ini sudah memenuhi, namun kami menyarankan perusahaan untuk menambahkan tabel informasi nutrisi. Nah, kami sudah melakukan perhitungan menggunakan website, namun kami menyarankan UT Mitra Karya Tani untuk melakukan uji lab untuk informasi nutrisi yang lebih akurat. Selanjutnya ada strategi perusahaan, yaitu value chain analysis yang terdiri dari operasional, marketing, jasa. Dan selanjutnya ada supporting activities yang terdiri dari pengembangan teknologi dan pengembangan human resource-nya. Selanjutnya itu nilai produk yang dimiliki oleh Kopi Ledug itu ada 4. Yang pertama, sudah memiliki desain yang bagus dan packaging-nya juga bagus, kualitasnya bagus dan higienis, dan prosesnya itu organik, dan bahan yang digunakan untuk kopi itu natural, dan memiliki rasa yang unik dan spesial. Selanjutnya ada implementasi strategi perusahaan. Untuk strategi internasional itu dari segi marketing, kami menyarankan perusahaan untuk bersama dengan export agent dan membuat e-commerce. Untuk operasional, kami menyarankan perusahaan untuk mengembangkan standar internasional pada proses perusahaannya dengan memberikan pelatihan kepada para karyawan, serta mengembangkan infrastruktur sehingga standar produk itu memenuhi standar internasional. Untuk bidang keuangannya, kami menyarankan perusahaan untuk membuat laporan keuangan terperinci serta menyiapkan anggaran untuk insuransi untuk kegiatan ekspor. Selanjutnya itu ada kunci sukses kegiatan ekspor, yaitu dapat dilihat dari target marketnya, di mana target market dari perusahaan ini yaitu masyarakat menengah ke bawah. Dari pasar internasional ini, kami menyarankan UT Mitra Karya Tani untuk selalu aktif mengikuti festival kopi di Malaysia sehingga dapat menjalin hubungan bisnis yang lebih luas.
Selanjutnya ada TOS analysis. Next. Yang pertama, media petani harus meresearch pencinta kopi di Malaysia untuk menambahkan taste dan preference ke produknya. Untuk selanjutnya, di WW-nya nge-provide training untuk training untuk karyawannya untuk memenuhi international standard dan mengembangkan sosial media dan e-commerce-nya. Next. Selanjutnya, menspesifikkan segmentasi dari target market-nya. Selanjutnya, membuat unik dan high value product differential. Selanjutnya, aktif untuk partisipasi di business matching atau seperti pasar-pasar yang ada di Malaysia. Next. Untuk expatriate itu adalah karyawan yang didatangkan dari Indonesia untuk ke luar negeri, seperti itu. Next. Nah, di pendekatan ini sebenarnya tidak perlu untuk melakukan expatriate employee karena di pendekatan ini SDM-nya sudah memenuhi dan apa yang ada di dunia tani itu bisa dikembangkan lagi untuk memenuhi standar internasional standar. Next. Nah, berikut adalah untuk di pendekatan tani harus memenuhi law system yang ada di Malaysia untuk memenuhi apabila melakukan expatriate tadi. Next. Nah, pricing and export offer. Next. Nah, untuk yang harga-harga precision-nya untuk budidaya tani harus mementingkan itu yang pertama production cost, labor cost, freight cost, licensing cost, profit margin percentage. Next. Nah, untuk payment system itu ada menggunakan letter of credit. Letter of credit sendiri itu adalah payment yang diterima apabila dokumen sudah disertakan dan dilengkapi. Next. Nah, untuk summary-nya, budidaya tani itu harus mengembangkan produknya se-high quality mungkin dan mengembangkan e-commerce dan memanfaatkan lebih sosial media. Next. Nah, untuk rekomendasinya, yang pertama, budidaya tani harus menambahkan divisi Human Resource Division. Selanjutnya, menambahkan untuk training karyawannya. Next. Nah, untuk yang ketiga, mengembangkan digital marketing dan copywriting-nya. Yang keempat, merekomendasikan marketing director-nya untuk nge-research people yang cita kopi yang ada di Malaysia. Next, yang kelima ada rekomendasi yang marketing director untuk ngebangun relasi yang ada di Malaysia untuk membangun dan memperkenalkan produk di Mitra Tani. Next. Nah, selanjutnya ada produk buyer. Next. Ada produk katalog, contoh produk katalognya. Next. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.